baru-baru ini kan sebenarnya kita dengar ya cerita di satu film dokumenter dan sebenarnya itu pernyataan yang sudah cukup lama dari Paus Fransiskus bahwa dia mendukung hak-hak sipil rekan-rekan yang punya pernikahan sejenis untuk diakuin sama negara gitu ya. Sebenarnya kan tidak mengubah ajaran gereja soal pernikahan, tapi kita tahu dampaknya kontroversi sekali Pak gitu di kalangan Kristen gitu. Saya juga ingat tahun 2016 kan ada surat pastoral ya dari surat ini dari PGI juga yang memberikan dan beberapa hal lebih terbuka kepada rekan-rekan yang LGBT. Tapi sangat kontras sekali. Nah, menurut Pak Pati sendiri kenapa sih Pak? Ya mungkin bukan cuma di Kristen, tapi di agama-agama lain juga. Tapi kenapa di kekristenan sepertinya ada sensitivitas yang begitu tinggi gitu, sangat kontroversi tinggi gitu. Kalau kita katakanlah memberikan ruang yang lebih ramah kepada rekan-rekan LGBT. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Silakan Pak. Jadi di dalam kekristenan itu, kita harus lihat juga salah satu yang mempengaruhi kekristenan itu kan satu filsafat Yunani ya. Dalam filsafat Yunani itu tubuh itu kurang mendapatkan perhatian. Jadi kenikmatan tubuh itu adalah penjara terhadap spirit. Jadi oleh karena itu kenikmatan tubuh itu harus dilawan, dihancurkan. Salah satu kenikmatan tubuh yaitu seksualitas. Sebetulnya LGBT itu bagian dari yang diributin soal LGBT adalah soal seksualitasnya sebetulnya. Oleh karena itu ketika Paus menyampaikan pesannya yang mendukung hak-hak kaum LGBT lebih tepat, maka sebetulnya Paus itu sedang mendukung mereka yang selama ini pada era ini, zaman ini, justru yang paling dipinggirkan. Dulu kita pernah pada satu masa kelompok kulit hitam yang dipinggirkan, ya, disingkirkan, dianggap itu kaum yang budak, yang sama seperti binatang. Tetapi kemudian gereja mengubah sikapnya. Dulu pernah ada masa di mana kita menganggap perempuan itu subordinasi, di bawah kita semuanya, di bawah laki-laki. Perempuan itu laki-laki yang belum sempurna. Tetapi kemudian gereja mengubah pandangan itu. Nah, kemudian pada sekarang ini, kelompok yang dianggap paling rentan, paling rapuh, paling terdiskriminasi, paling terpinggirkan, itu adalah kelompok LGBT. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Paus Francis itu harus dilihat sebagai satu pesan yang berisi nilai Kristen yang luar biasa untuk memihak pada kaum yang terpinggirkan, kaum yang termarginalkan, kaum yang dilupakan atau diabaikan bahkan oleh keluarganya, oleh sekolah, oleh kantornya di mana dia bekerja, oleh masyarakat, oleh negara, dan celakanya oleh institusi agama. Sehingga memang kelompok LGBT ini kan 10 kali lebih tinggi tingkat bunuh dirinya daripada kaum hetero. Nah, jadi sekali lagi sebetulnya upaya Paus itu adalah upaya kita lihat adalah sebagai upaya kemanusiaan yang memihak kelompok yang terpinggirkan. Tetapi dia menghadapi ketegangan, apakah gereja mengakui pernikahan the same sex, kan gitu ya. Dia tidak menyinggung-nyinggung soal itu. Itu artinya bahwa dia tetap menghormati tradisi gereja, bahwa gereja mengakui, menerima kaum LGBT sebagai apa adanya, tetapi juga secara sosial politik mereka juga harus dihargai hak-haknya, kan, hak-hak mereka sebagai warga negara, hak-hak di dalam kehidupan di kantor, di masyarakat itu kan harus dihargai. Bahwa kalau gereja belum bisa atau tidak bisa untuk melakukan pernikahan, nggak apa-apa, itu memang hak gereja dan memang di dalam agak susah juga bagi gereja-gereja untuk misalnya karena pernikahan itu kan laki-laki dan perempuan. Sampai kalau dipaksakan gereja Katolik pecah, gitu ya. Banyak gereja Protestan yang pecah gara-gara itu. Bukan soal LGBT-nya, tetapi ketika masuk dalam perkara pernikahan the same sex itu baru pecah. Misalnya Presbyterian Church, Baptis, Methodist, dengan segala macam, itu pecah.
Tetapi kalau yang dilakukan Paus, saya setuju dan mendukung. Karena sebetulnya yang dia lakukan adalah seharusnya, intinya harus dibaca begini. Seharusnya betapapun kita belum bisa menikahkan antara kelompok LGBT the same sex, tetapi kita harus mendorong mereka supaya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, hak-hak mereka sebagai manusia, sehingga mereka tidak dipinggirkan, dimarginalkan, disingkirkan, kemudian bahkan menjadi orang-orang yang dilupakan, bahkan bagi banyak orang dianggap perlu dibinasakan, kan gitu ya. Jadi itu yang mesti kita lihat, pesan ini pesan yang sangat Kristiani sekali ya, gitu. Ya, yang kedua mungkin Pak ini, cukup penting juga karena kan ketakutan terbesarnya kan kalau begitu gereja berkompromi dong dengan firman Tuhan gitu kan, katanya gitu kan. Karena kan ya kalau digabung-gabung mungkin ada sekitar belasan ayat di dalam ayat Alkitab yang dalam tanda petik sepertinya memang, punya interpretasi bahwa itu memang anti terhadap kaum LGBT ya gitu. Ada cerita soal Sodom Gomora, ada cerita soal, larangan buat pembunuh, banyaklah di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama yang soal itu. Nah, keberatan-keberatan ini bagaimana Pak? Apakah memang demikian atau memang, gereja sendiri punya tafsir lain terhadap hal-hal tersebut? Atau apakah bakal mungkin nanti semua gereja bakal melakukan pemberkatan pernikahan sejenis? Kalau menurut Pak Pati gimana sebagai ini? Kan PGI juga pernah tuh Pak sampai diprotes Ya, habis-habisan soal itu. Gimana ya. dengan Pak Pati? Jadi memang harus dibedakan antara hak LGBT yang kita perjuangkan, kemanusiaan mereka yang kita perjuangkan, dengan tuntutan termasuk pernikahan the same sex itu. Itu harus dibedakan juga, dulu ya. Termasuk juga antara orientasi seksual dengan perilaku seksual, gitu ya. Itu harus dibedakan dulu. Dan kalau kita bilang Alkitab, seringkali mereka yang tidak setuju terhadap LGBT itu, misalnya dia akan mengutip salah satunya misalnya Kejadian 19 ayat yang keempat atau kelima gitu ya. Itu di mana peristiwa di Sodom. Ya, Sodom itu ketika ada tamu malaikat itu datang ke rumahnya si Lot, lalu kemudian orang-orang yang dari Sodom yang xenofobia itu, yang anti orang asing, minta kepada Lot supaya keluarkan itu dua orang biar kita pakai, bahasanya gitu ya. Tetapi dalam tradisi orang Sodom adalah kita pakai itu artinya dipermalukan secara seksual, di sodomite. Itu kata sodomi itu dari kota Sodom. Sodomite itu artinya melakukan penetrasi seksual ke dubur ya. Ya gitu. Jadi memang yang dilawan adalah aksi sodomi itu, gitu ya. Bukan orientasi seksual itu. Sodomi di dalam konteks kota Sodom itu adalah satu tradisi yang mempermalukan orang asing dengan cara disodomi seperti itu, laki ke laki. Lalu kemudian, dan itu juga sebuah hubungan seksual yang dipaksa, itu kan sebetulnya diperkosa, kan gitu ya. Dan tentu saja Alkitab melarang yang namanya sodomi, kan gitu ya. Kemudian juga pemerkosaan, eksploitasi terhadap siapapun dan segala macam. Jadi tetapi seringkali yang digunakan itu bukan pada perilaku eksploitasinya, perilaku sodominya yang di situ, tetapi yang dilawan adalah untuk jadi alasan menolak orientasi seksualnya LGBT. Ya beda ya. Kasusnya beda sekali. Jadi memang banyak, ada juga ayat-ayat yang lain yang memang menolak perilaku terutama dari LGBT atau bahkan menganggap itu menolak LGBT misalnya. Misalnya di Imamat 18 ayat 22 atau di Ulangan 23 ayat 17 misalnya, jangan tidur dengan laki-laki atau seperti kamu bersetubuh dengan perempuan karena itu kekejian, kan gitu ya. Atau kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru misalnya Paulus mengatakan di Korintus, saya lupa, 1 Korintus kalau nggak salah 6, dia mengatakan gini, ada orang cabul, penyembah berhala, orang-orang berzina, banci, pemburit itu yang sodomi itu, ya, pemburit tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah misalnya. Dan itu memang peristiwa-peristiwa yang tadi yang digunakan oleh para anti
LGBT untuk memang Alkitab menolak dong LGBT kan gitu ya. Tetapi kalau sekali lagi di dalam ketika yang dibilang pro itu bukan sekali lagi pro LGBT itu bukan karena dia ini, tapi hak-hak LGBT ya. Yang pro itu ada yang paling kiri sampai yang paling kanan. Yang paling kiri adalah pokoknya sampai boleh menikah. Kan gitu ya. Di gereja juga harus menikahkan. Itu yang paling ekstrim. Tetapi ada yang pro itu seperti Paus, itu soft sebetulnya. Kita mendukung sampai hak asasi dia, mendukung kemanusiaan dia, mendukung dia tidak boleh di eksploitasi, tidak boleh distigmatisasi, tidak boleh dianggap dosa dan sebagainya. Itu sebetulnya sikapnya Paulus sebetulnya. Tetapi misalnya di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 27 misalnya, disebutkan ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang bertobat. Sida-sida ini kan bahkan kalau ini kan itu termasuk kelompok-kelompok LGBT sebetulnya, ya kelompok-kelompok LGBT itu termasuk homoseksual maksudnya. Jadi dia bertobat nggak dipermasalahkan. Tapi kalau lihat misalnya ketika Yesus bicara di dalam Matius 9 ayat 12 ya. Di situ Yesus katakan ketika bicara tentang perceraian, lalu para murid mengatakan, oh kalau seandainya daripada hubungan suami istri nggak benar gitu, lebih baik kita nggak usah nikah dong. Lalu apa kata Yesus? Ada orang yang tidak dapat menikah atau kawin karena ia dari lahir udah begitu. Kan gitu. Itu sama sebetulnya, artinya sebetulnya Yesus juga ingin katakan sebetulnya ada orang-orang yang begitu lahir memang udah LGBTIQ kan gitu ya, intersex dengan queer yang memang nggak bisa kawin lagi dari lahirnya udah begitu, itu natural namanya. Kan gitu ya. You nggak bisa paksa orang kalau memang dia ada dari nature-nya sudah begitu untuk paksa mengatakan kamu itu kok bersikap sebagai seorang LGBT itu dosa. Orang dari lahirnya sudah begitu, kan gitu. Saya berjumpa dengan seorang teman anak saya yang ditampar habis-habisan padahal dia masih kecil karena dia seorang laki-laki yang maunya pakai pakaian perempuan. Kan gitu ya. Dia udah ditampar, digampar karena bapaknya malu. Kok laki-laki pakaian perempuan? Itu yang Yesus katakan itu. Dari lahir udah begitu. Ya gimana you mengubah? Bagaimana you mengatakan ini sesat, ini dosa, kan gitu ya? You nggak boleh kalau Tuhan udah kasih body itu laki-laki, jadilah laki-laki, jangan perempuan, kan gitu. Nggak bisa begitu, karena memang udah dari sononya begitu dia. Jadi oleh karena itu memang ada orang yang nature di dalam konteks begini kan, di dalam konteks LGBT itu ada orang yang nature, genetiknya udah dari sono udah begitu, kira-kira gitu. You nggak bisa ngubah apa-apa lagi. Mau diapain juga kan gitu. Tapi juga mungkin ada yang faktor-faktor budaya juga. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada misalnya faktor Reok Ponorogo misalnya. Reok Ponorogo ini ada yang namanya yang pemimpinnya namanya Warok ya. Dan si pemimpin ini dia itu harus punya semacam pacar ya, pacar dia saya lupa namanya saya lupa nama pacarnya, tapi pacarnya itulah yang istilahnya harus naik ke kuda lumping itu ya. Dan itu dia Warok itu nggak boleh dia berhubungan seks dengan perempuan karena kesaktiannya akan hilang ya. Oleh karena itu dia harus bersetubuh, bermain seks dengan laki-laki tampan yang suka di kuda lumping itu, namanya kalau nggak salah gemblok atau kan gitu ya, gemblak ya, namanya gemblak. Jadi itu dari tradisi udah ratusan tahun itu yang Ponorogo kan gitu ya. Kemudian ada juga dari tradisi Bugis ya. Bugis itu malah ada lima jenis kelamin di Bugis yang sampaikan. Ada yang laki-laki, jenis kelamin pertama, ada yang kemudian jenis kelamin perempuan,
Kemudian ada yang laki-laki seperti perempuan, namanya calabai gitu, calabai. Ada yang perempuan seperti laki-laki yang namanya calalai. Ada yang bukan perempuan, bukan laki-laki, itu mungkin yang termasuk di apa namanya kelompok kelompok transgender ya. Itu yang disebut bisu itu. Di dalam tradisi-tradisi Toraja, bisu itu manusia sempurna malah. Mereka lah yang jadi dukunnya, mereka lah yang harus karena ada laki-laki dan perempuan di situ, mereka lah yang memimpin acara-acara, mereka lah yang menyembuhkan kalau orang sakit dengan segala macamnya, kan gitu. Jadi sekali lagi di dalam tradisi-tradisi kita yang udah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, itu sudah ada bahkan. Ya, secara genetik juga udah ada, kemudian juga tapi orang bilang begini, celakanya mereka yang menolak ini kan sebetulnya gaya hidup dari barat, kan gitu, sekedar gaya hidup. Jadi sebenarnya bisa berubah. Nggak semudah itu orang berubah, kan gitu. Nggak semudah itu. Kita nggak bisa membedakan mana yang nature, mana yang nurture. Mana yang gara-gara gaya hidup berteman dengan orang-orang yang berbeda, kebetulan berteman dengan orang LGBT, dia jadi LGBT. Apakah bisa, saya juga nggak tahu. Mana orang yang memang dari sononya begitu. Saya punya teman LGBT banyak sekali dari dulu, kan gitu ya, sahabat-sahabat saya LGBT. Saya nggak jadi LGBT tuh, kan ya, nggak doyan banget kan gitu ya. Karena saya laki-laki, maksudnya normal kan, maksudnya dalam tanda kutip bukan mereka juga normal ya. Dalam pengertian saya laki-laki kan gitu ya. Ya, jadi saya nggak yakin kalau akibat pertemuan-pertemuan itu bisa membuat orang jadi LGBT, kecuali ketika pertemuan-pertemuan itu kemudian dia langsung ada sersernya, oh ternyata ada juga di dalam diriku ini misalnya ya, ada sekian persen ternyata yang selama ini ketutup ada LGBT-nya juga, sehingga muncul orang yang bisex kan gitu ya, bisa ke laki, bisa ke perempuan. Itu baru sadar belakangan ada yang begitu juga. Tetapi kalau sepanjang orang yang 100% hetero mau bergaul dengan kelompok LGBT sampai kapanpun, tetap aja dia hetero, dia nggak doyan dong baunya sesama laki-laki, dia nggak akan doyan. Dia doyannya bau perempuan, kan gitu ya. Itu pun perempuan muda, perempuan tua dia nggak bisa. Kan gitu ya. Jadi memang begitu, artinya jangan gunakan Alkitab untuk tak menafsirkan seperti tadi kejadian tadi untuk mengatakan itu tolak, karena Alkitab juga punya latar belakang sejarahnya sendiri. Apalagi memang apa yang dipegang gereja juga belum tentu tidak berubah. Ya, kita dulu pernah memegang bahwa bumi itu pusat dari semesta ini. Bahwa matahari mengelilingi bumi. Tetapi kemudian kita jadi ngerti, ternyata setelah diingatkan oleh Kopernikus, no, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari. Ini heliosentrik kita ini. Jadi artinya kemudian disahkan juga oleh yang namanya si Galileo Galilei, kan gitu ya. Tetapi kan gereja kekeh ya. Gereja merasa dia yang paling benar karena menurut ayat-ayat Alkitab, bumi itu kan datar. Buktinya Tuhan Yesus bilang pergilah ke ujung bumi. Berarti ada ujungnya, kan gitu ya. Ini kan tafsiran yang sangat literal dari Alkitab. Dan juga ilmu pengetahuan pada masa itu belum sampai segitu. Kita juga pernah ya tadi seperti tadi meremehkan orang kulit hitam, kita anggap orang kulit hitam ya, tradisi gereja yang banyak orang kulit putih itu itu setengah binatang, itu pantas untuk dijadikan budak dengan segala macam. Tapi kita mengubahnya itu. Kita pernah meremehkan kaum perempuan, mensubordinasikan dia bukanlah manusia laki-laki yang belum sempurna. Orang Yahudi juga berdoa, terima kasih Tuhan, aku tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan. Kan gitu ya. Tetapi sekarang berubah, perempuan itu tetap dihormati. Ada tradisi gereja yang sakral dulu, yang berubah, kan gitu ya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau saya tadi mengatakan ya Yesus mengatakan tadi bahwa ada yang dari lahir nggak bisa begitu, nggak bisa kawin itu, kemungkinan Yesus juga bilang ditujukan kepada sida-sida atau kaum homoseks atau LGBT dan sebagainya. Itu bukan berarti saya ingin mengadu ayat, tapi ingin katakan bahwa saya termasuk dalam kelompok paus yang kalau kita belum tahu
LGBT secara jelas, jangan kita langsung menghakimi itu dosa, itu sesat, lalu kemudian kita katakan you harus berubah, kan gitu ya. Soalnya itu makin menambah penderitaan mereka, karena mereka ada yang dari lahir sudah begitu. Bagaimana kita suruh dia berubah? Kalau kita suruh berubah jadi perempuan, gimana kita mau berubah? Sementara mereka jiwanya aja udah begitu, kan gitu ya. Sehingga di dalam kelompok kaum LGBT, terutama transgender, mereka pernah mengatakan kepada saya, sekarang saya mau tanya, ya, apa yang menyebabkan seorang itu laki-laki atau perempuan? Bodinya atau jiwanya? Kan gitu ya. Apakah bodinya membuat dia jadi seorang perempuan atau jiwanya yang membuat dia seorang perempuan? Kan gitu. Mana yang lebih penting? Kan gitu ya. Sehingga kalau seorang yang Dorce Gamalama gitu, dia bodinya laki-laki tapi dia merasa diri seorang perempuan dan dia menderita sekali ketika dia dianggap laki-laki sehingga dia harus dioperasi. Dan banyak orang yang dia punya duit untuk dioperasi. Banyak orang yang nggak punya duit untuk dioperasi kayak begitu, sehingga mereka hidup di dalam stigma terus menerus dengan segala macam. Bahkan Dorce aja masih di stigma terus menerus kan gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu kan lebih baik kita jangan menghakimi, jangan juga meminggirkan mereka, mendiskriminasi mereka. Terimalah mereka apa adanya.